Sabdo Palon nagih janji, benarkah sudah di depan mata? Sabdo Palon nagih janji. Beberapa hari belakangan kalimat tersebut sedang menjadi perbincangan di jagat dunia maya. Bahkan beberapa konten kreator YouTube banyak yang mengulasnya, baik dilihat dari sudut pandang sejarah maupun hal-hal mistisnya. Lalu seperti apa sebenarnya kisah Sabdo Palon dan bagaimana janji yang akan ditagihnya? Untuk mengetahui lebih dalam terkait Eyang Sabdo Palon nagih janji, berikut ini himpunan dari berbagai sumber terkait pembahasannya. Siapa Sabdo Palon? Sabdo Palon atau Sabda Palon konon merupakan tokoh legendaris yang bertugas sebagai pandita atau penasehat Raja Brawijaya V, sosok raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Menurut literatur Serat Dharma Gandul, Mocopat Kesastraan Jawa dengan berbahasa Ngoko menyebutkan, sebagai penasehat raja, Sabdo Palon sangat tidak terima saat Raja Brawijaya yang memimpin kerajaan Buddha digulingkan oleh tentara Demak kerajaan Islam pada tahun 1478. Meskipun dalam literatur lain disebutkan Raja Brawijaya digulingkan oleh Girindawardhana. Karena tidak terima, Sabdo Palon kemudian bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk kembali menata Nusantara. Sedangkan versi lain, Sabdo Palon bukan datang kembali untuk menata tatanan masyarakat, melainkan menagih janji kemakmuran dari masyarakat Nusantara yang direbut dari Majapahit. Sabdo Palon juga disebutkan dalam Serat Damar Wulan dan Serat Blambangan. Dua serat ini menjadi salah satu rujukan para sejarawan dalam mencari sumber-sumber kisah Nusantara zaman dulu. Tidak hanya itu, Sabdo Palon juga banyak dikisahkan dalam Serat Jangka Jayabaya, Sabdo Palon atau Jangka Sabdo Palon karya pujangga Raden Ngabehi Ronggowarsito. Apa hubungan Sabdo Palon dan Noyogenggong? Ada banyak versi yang menyebutkan siapa itu Sabdo Palon dan Noyogenggong. Ada yang menyebutkan keduanya merupakan penasehat Raja Brawijaya yang memiliki kesaktian dan kebijaksanaan yang sama. Namun ada juga yang berpendapat keduanya satu tokoh yang digambarkan dengan kepribadian yang berbeda saat menjadi Sabdo Palon dan Noyogenggong. Nama keduanya memang selalu disebut dalam satu kisah. Salah satu peninggalan ajaran Sabdo Palon saat ini dijadikan kitab yang menceritakan sejarah dan asal-usul Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kitab tersebut berisikan tentang kehidupan, kebaikan, dan keluhuran budi pekerti warisan leluhur tanah Jawa. Apakah Eyang Sabdo Palon adalah Semar? Dalam berbagai kisah turun-temurun, Sabdo Palon selalu diidentikan dengan sosok Eyang Semar, salah satu tokoh pewayangan dalam kisah Punokawan. Sebenarnya belum bisa dipastikan apakah Sabdo Palon merupakan Semar atau bukan. Namun jika merujuk pada karakter dan gambaran Sabdo Palon dan Eyang Semar, keduanya sangat mirip.
Semar dalam pewayangan digambarkan sebagai sosok yang dituakan, bijaksana, dan omongannya selalu didengar. Hal tersebut pun terjadi pada Sabdopalon. Sebagai seorang penasehat raja, ia tentu sosok yang dituakan, bijaksana, dan segala petuahnya selalu didengarkan oleh raja. Kesamaan inilah yang membuat banyak orang berpendapat jika Semar merupakan perwujudan dari Sabdopalon. Sifat tersebut pula yang konon kemudian melahirkan nama Sabdopalon yang bermakna kata hati. Sabda artinya kata dan palon artinya hati, atau seseorang yang selalu bicara kebenaran. Dengan nama yang bermakna tersebut, setiap petuah Sabdopalon selalu dianggap sebagai kenyataan yang akan terjadi. Hal inilah yang kemudian setiap ramalan dan perkataan Sabdopalon selalu dinanti-nantikan kebenarannya oleh masyarakat Jawa. Maksud Sabdopalon nagih janji. Sebagaimana disinggung di atas, kerajaan Majapahit mengalami kemunduran setelah berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa Demak. Bahkan tidak hanya kalah dari Kesultanan Demak, Raja Brawijaya V juga akhirnya memeluk agama Islam, agama baru di Nusantara saat itu. Sabdopalon sebagai guru spiritual Raja Brawijaya tentu tidak terima murid kesayangannya berpindah kepercayaan. Ia kemudian moksa dan mengasingkan diri ke sebuah hutan di ujung timur Pulau Jawa. Namun sebelum itu, Sabdopalon berjanji akan merebut Nusantara kembali dengan mengembalikan kejayaannya. Janji Sabdopalon termaktub dalam serat jangka Sabdopalon karya Raden Ngabehi Ranggawarsita. Berikut beberapa nukilannya. Sabdopalon nagih janji. Pepestene nusa tekan janji yen wis jangkep 500 warsa. Kepetung jaman Islame musna beli marang ingsun kami budi madeg sawiji. Takdir Nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Bait tersebut terletak di penghujung akhir serat jangka Sabdopalon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabdopalon nagih janji. Sabdopalon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Selain itu, ada juga tuturan jangka Sabdopalon yang meramalkan akan adanya prahara di masa depan yang akan membuat separuh penduduk bumi meninggal dunia dalam waktu singkat. Berikut nukilannya. Miturut cerita kuno, wecane jan molinuwih kang wus kocap aning cangka manungsa sirna sepali dene to kang bisa urip. Yakti ana saratipun karya nulak kang bebaya kalise bebaya yakti ngulatana kang wineca para kuna. Terjemahan bebasnya menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam spiritual. Semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab jangka. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi.
Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Kenapa kisah Sabdo Palon Nagih Janji mencuat di tahun 2020? Lalu kenapa Sabdo Palon Nagih Janji mencuat di tahun 2020? Sebagaimana disebutkan di atas, janji Sabdo Palon berlaku 500 tahun setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit. Jika kita tarik 500 tahun setelah 1521, maka hasilnya 1521 ditambah 500 sama dengan 2021. Tidak heran tahun 2020 ini disebut-sebut sebagai awalan akan kehadiran janji Sabdo Palon. Terlepas dari kebenaran atau tidaknya Sabdo Palon Nagih Janji, ada baiknya kita tetap menghormati warisan leluhur, dan segala bait baik yang terdapat di Serat Jawa bisa menjadi refleksi bagi kehidupan manusia. Rahayu, Rahayu, Rahayu.